Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Palistian dari kelas Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai urutan surat dan ayat Al-Quran. Bab pertama mengenai penjelasan urutan ayat dalam Al-Quran. Saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertiannya. Pengertian dari ayat baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, ayat adalah tanda, alamat, bukti maupun mukjizat. Sedangkan secara istilah, ayat adalah kalam Allah yang berupa bacaan dan terdiri dari kalimat-kalimat yang sempurna yang memiliki awalan dan juga akhiran, dan ini merupakan sebuah bagian dari surat. Kemudian yang kedua, saya menjelaskan mengenai jumlah ayat dalam Al-Quran. Ini ada perbedaan pendapat, jadi ada yang mengatakan jumlahnya itu ada 6.616 ayat, dan ada pula yang mengatakan itu jumlahnya 6.666. Nah, yang 6.666 ini yang paling umum atau yang paling sering kita dengar karena ini mudah diingat. Kan angkanya 6666. Ini ada alasan mengapa kok ada perbedaan pendapat mengenai jumlah ayat dalam Al-Quran. Ada dua, itu pendapat pertama itu karena Nabi Muhammad SAW pada suatu ketika mewakafkan pada akhir suatu ayat. Kemudian pendapat kedua, para ulama itu juga berbeda pendapat dalam menghitung fawatih as-sirwar atau permulaan surat yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Kemudian ketiga, ini ada urutan ayat dalam Al-Quran. Jadi urutan ayat dalam Al-Quran itu bersifat tauqifi. Tauqifi itu sesuai dengan ketentuan atau ketetapannya Rasulullah. Bab 2, ini ada penjelasan urutan surat dalam Al-Quran. Kalau bab pertama kan mengenai penjelasan urutan ayat. Nah, yang kedua ini penjelasan mengenai surat dalam Al-Quran. Pengertiannya terlebih dahulu. Jadi pengertian surat itu secara bahasa itu merupakan tempat yang tinggi. Sedangkan secara istilah, surat itu adalah kumpulan dari beberapa ayat. Nah, dari penjelasannya saja kan sudah kumpulan dari beberapa ayat. Jadi tidak mungkin dalam satu surat itu hanya terdiri dari satu ayat. Paling tidak atau minimal dalam satu surat itu terdiri dari 3 ayat. Itu contohnya dalam surat Al-Kautsar, itu dalam satu surat kan hanya ada 3 ayat. Itu paling sedikit minimal. Tidak ada yang lebih sedikit lagi. Kemudian yang kedua mengenai penamaan surat. Nama surat ini kan sangat banyak, sangat macam-macam, berbeda-beda. Ini tidak ada kejelasan kapan nama-nama surat itu muncul. Tapi ini ada dugaan itu kan belum pasti ya. Dugaan itu muncul bahwa diperkirakan nama-nama surat itu muncul pada abad ke-8 atau setelah adanya kodifikasi Al-Quran. Ini hanya bersifat dugaan, jadi tidak ada jelasnya kapan tuh tidak diketahui. Kemudian ketiga, ini ada urutan surat dalam Al-Quran. Ini juga ada perbedaan pendapat, ada 3. Ini yang pertama adalah tauqifi. Tauqifi ini adalah sesuai dengan ketetapan Rasulullah sebagaimana yang diberitahukan oleh malaikat Jibril kepadanya yang diperintahkan Allah, atas perintah dari Allah. Kemudian yang kedua adalah ijtihad para sahabat. Nah, yang ketiga ini adalah pertengahan atau tengah-tengah antara tauqifi dan ijtihad para sahabat. Jadi urutan surat dalam Al-Quran juga ada 3 pendapat. Kemudian bab ketiga ini mengenai penjelasan ulama mengenai surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Karena dalam surat At-Taubah ini tidak ada basmalahnya. Mengapa demikian? Ini juga ada perbedaan pendapat lagi. Ini ada 2. Yang pertama itu pendapat Al-Mubarid bahwa ini merupakan kebiasaan orang Arab apabila ada suatu perjanjian dengan suatu kaum dan bermaksud untuk membatalkan, maka ditulis sebuah surat tanpa basmalah. Nah, surat At-Taubah ini kan memutuskan perjanjian antara Nabi Muhammad dengan orang-orang musyrik. Jadi kan ini membatalkan sebuah perjanjian. Jadi ini tidak ada basmalahnya. Kemudian yang kedua itu Ali bin Abi Thalib itu menjelaskan bahwa basmalah adalah aman, atau maksudnya itu mengandung rasa aman. Sedangkan At-Taubah ini kan turun dengan pedang. Jadi kan tidak ada rasa amannya, maka dari itu tidak ada basmalahnya. Ini bab terakhir, bab
keempat ini mengenai pengertian tanhis Al-Quran dan hukum melakukannya. Tanhis Al-Quran itu adalah membaca Al-Quran secara tidak teratur atau secara acak, secara tidak berurutan. Contohnya itu membaca surat atau ayat itu secara terbalik, dari ayat kelima baru ke ayat keempat, ayat ketiga, ayat kedua, dan baru ayat ke-1 secara acak. Ini tidak diperbolehkan walaupun membacanya itu secara benar, tapi tetap tidak diperbolehkan. Ini sesuai dengan jumhur ulama, ini berpendapat bahwa membaca seperti ini itu tidak diperbolehkan. Tapi ada juga tanhis surat itu yang diperbolehkan. Contohnya itu adalah membaca surat Al-Fatihah kemudian Anas. Lalu rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah lalu Al-Baqarah, itu diperbolehkan. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.